Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang lansia tewas dalam kebakaran rumah di perumahan Chandra Asri, Sukawati Gianyar. Seorang WNA ditangkap polisi karena menganiaya karyawan villa. Menjelang tahun baru Imlek, wisatawan Tiongkok meningkat. Kebakaran terjadi di perumahan Chandra Asri, Sukawati Gianyar pada Jumat pekan lalu. Api berkobar dan melahap bangunan rumah. Warga berusaha memadamkan api karena ada salah seorang penghuni lansia yang terjebak di dalam rumah. Namun api sulit dipadamkan karena peralatan yang tidak memadai. Akhirnya 5 mobil pemadam dari Sukawati dan Ubud tiba dan api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun nasib malang menimpa Sumantoro, pria berusia 69 tahun tidak bisa diselamatkan. Tubuhnya hangus terbakar di depan ruang kamar mandi. Istri korban Ayatun Nubus berusia 66 tahun mengatakan suaminya saat musibah seorang diri di rumah. Korban sempat menelepon anaknya namun terlambat. Sehari-hari Sumantoro sulit berjalan sehingga ia harus menggunakan tongkat. Dia masih telepon anak saya tadi kelas 9, papa mau mandi. Jam 7 saya keluar dari rumah itu. Terus sehari-hari Bapak gimana, Bu? Ya tidur aja, kalau mandi aja dia pakai tongkat gitu. Sendiri, Bu? Iya sendiri kamar mandi. Terus waktu kejadian tadi siapa di rumah, Bu? Ya aja, cuma dia. Bapak sendiri? Iya. Oh, dalam kondisi sakit, Bapak? Iya, kondisi pakai tongkat gitu. Tapi sehat, Bu, kondisi fisiknya sehat? Enggak, ya kena diabetes aja, kakinya sini aja. Informasi yang kami terima dari dirinya pukul 12.15 tadi, jadi koordinasi dengan pihak damkar, kemudian TNI menuju ke lokasi. Nah, sampai kami di sini melakukan pemadaman, selesai dan kami temukan ada 1 korban meninggal dalam kondisi terbakar. Dan saat ini dari Polres Gianyar Inavis sedang melakukan identifikasi untuk korban tersebut. Untuk sementara dugaan Kami belum berani memastikan. Karena belum ada saksi-saksi yang menyebutkan apakah itu dari korslet listrik atau penggunaan bahan bakar atau penggunaan kompor. Kami belum berani memastikan. Sebagian jasad Sumantoro masih utuh, sebagian lagi hangus dan sulit dikenali. Jenazah korban untuk sementara berada di ruang jenazah Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Polsek Sukawati saat ini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kebakaran sampah di tempat pembuangan sampah Sente di Desa Pikat Kelungkung kian tidak terkendali. Di hari ketiga, api semakin besar, kendati tim pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api. TPA Sente terbakar pada Selasa pekan lalu, dan api meluas ke semua titik gunungan sampah di TPA seluas 98 area ini. Petugas gabungan TNI Polri yang ikut membantu memadamkan dengan cara manual juga kewalahan karena harus menghirup asap tebal dan bau menyengat dari plastik yang terbakar. Kasat Pol PP dan Damkar Kelungkung Idewa Putu Suwarbawa mengatakan pihaknya terus berupaya memadamkan api dengan mengerahkan seluruh armada pemadam. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan turut membantu dengan memasok air. Dari sisi timur, utara, dan barat. Hanya selatannya masih bisa kami kuasai karena masih mudah menyemprot terkait dengan akses jalan yang dekat di sebelah selatannya. Kalau di utara dan barat, timur ini agak lebih sulit. Kalau di barat lebih mendingan ada jalan tapi agak di bawah.
Nah, penanganannya hari ini sebatas bagaimana sebaran api itu bisa dihambat. Ya, karena untuk mencari lokasi titik api itu akses jalan sudah tidak memungkinkan. Sudah lebih dari 100 tangki air disemprotkan ke TPAID sejak kebakaran terjadi Selasa pekan lalu. Namun api tetap menyala dan mengeluarkan asap pekat. Api sulit padam disebabkan gas metana yang berada di bawah tumpukan sampah yang terbakar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Badung semakin intensif merekam EKTP elektronik atau EKTP khusus untuk pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu tahun ini. Disdukcapil menggunakan sistem jemput bola ke masing-masing desa di Kabupaten Badung sehingga proses perekaman efektif dan cepat. Kabupaten Badung saat ini merupakan kabupaten yang paling tertinggi dalam proses perekaman EKTP di Bali. Sebagian besar remaja yang mayoritas pelajar menengah atas di desa Mengwi Badung silih berganti memasuki aula kantor desa setempat. Mereka mengantre untuk proses perekaman. Proses perekaman dimulai pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Warga kami yang berusia 16 tahun dan bisa melaksanakan perekaman di desa kami dan bertempat di kantor desa kami, sehingga program dari pemerintah untuk perekaman KTP bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya harapan kami kegiatan ini bisa berkesinambungan sehingga warga kami tidak perlu datang ke Disdukcapil di masa zaman proses digital ini. Dan kebetulan kami di Desa Mengwi untuk kelengkapan pencetakan KTP itu atas rekomendasi dari Dinas Dukcapil dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, kami sudah bisa menyiapkan sehingga proses dari KTP tersebut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bisa kami layani dengan baik. Karena saya ingin mempunyai SIM dan bisa nyoblos. Artinya dekat pemilu ini biar bisa menggunakan hak suaranya seperti itu ya? Ya. Kanannya Pak Dari. Hingga Desember 2023, data perekaman wajib KTP di Kabupaten Badung mencapai sekitar 400.000 orang. Sebagai syarat untuk memilih, pemilih pemula harus sudah berusia 17 tahun terhitung tanggal 14 Februari. Tentunya sebagai bukti mereka harus menunjukkan IKTP. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.